This is CNN Breaking News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri CACO 2021, saya Raga Bimantoro melaporkan langsung dari TKP. Kabar terbaru menyatakan bahwasanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB baru-baru ini mendeklarasikan terkait 17 pembangunan berkelanjutan atau SDGs tahun 2030. Salah satu poin penting yang menjadi targetan PBB tersebut ialah poin ke-6 mengenai ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi manusia. Lalu dalam Forum Ekonomi Dunia tahun 2019, kelangkaan air bersih diakui sebagai salah satu resiko yang paling berdampak buruk dalam satu dekade ke depan. Kabar buruknya, krisis air bersih tersebut saat ini sedang melanda beberapa daerah di Indonesia. Dan salah satu daerah yang dimaksud tersebut adalah daerah Kecamatan Dembalang, Kota Semarang. Dan saat ini kami sedang mencoba terhubung dengan salah satu masyarakat Kecamatan Dembalang yang sedang terdampak masalah krisis air bersih. Halo Mas Kevin, apakah bisa terhubung dengan kami? Halo Pak, ini sudah bisa terhubung. Oke, baik Mas Kevin, coba tolong jelasin Mas, bagaimana sih kondisi sebenarnya yang terjadi di Kecamatan Dembalang Mas? Oke, baik Pak. Seperti yang kita ketahui semua ya, Kecamatan Tembalang itu merupakan daerah yang berfungsi sebagai pusat pemukiman, perguruan tinggi, perdagangan dan jasa, perkantoran, agrowisata, kawasan militer, dan konservasi. Terjadinya peningkatan penduduk di Kecamatan Tembalang mengakibatkan pemenuhan kebutuhan akan air bersih semakin meningkat terus setiap waktunya. Dan masyarakat di sini biasanya menggunakan air tanah sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Namun, hingga saat ini kualitas air tanah di Kecamatan Tembalang masih memiliki kualitas yang buruk. Air tanah tersebut memiliki kualitas yang buruk karena terlihat dari keruhnya air dan bau. Selain itu, dilaporkan bahwasannya air tanah di sini memiliki kandungan coliform yang tinggi, yaitu berkisar 500 sampai 3.600 mpn per 100 ml, sehingga membuat air tanah tersebut sangat tidak layak digunakan secara langsung. Dan karena ketika itu digunakan secara langsung akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diare. Tenang Mas, kami dari mahasiswa Universitas Diponegoro mempunyai solusi untuk masalah yang dihadapi masyarakat Kecamatan Tembalang saat ini. Kami, mahasiswa Universitas Diponegoro, sebagai agen perubahan bangsa dengan bangga mempersembahkan teknologi yang kami ciptakan, yaitu Wapuritech, Water Purification Technology. Teknologi pemurni air dengan media membran reverse osmosis, solusi kebutuhan air minum masyarakat Tembalang. Wapuritech adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memurnikan air tanah menjadi air layak pakai sehingga dapat meningkatkan kualitas air. Wapuritech ini menggunakan media membran reverse osmosis dalam pemurniannya, sehingga memiliki banyak keunggulan. Membran RO yang digunakan pada alat Wapuritech menggunakan jenis hollow fiber yang terbuat dari limbah botol plastik PET yang dimodifikasi dengan limbah silika scaling geothermal. Sehingga penggunaan limbah botol plastik PET tersebut dapat menekan biaya produksi serta mengatasi terkait permasalahan limbah botol plastik PET yang tiap tahunnya semakin meningkat. Selain itu, kami telah merancang tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk menunjang uji coba alat yang kami ciptakan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu, yang pertama ada survei, kedua ada analisa awal air yang nantinya akan menghasilkan studi kelayakan sistem pemurnian air dengan membran, ketiga ada survei bahan untuk pembuatan alat, pengumpulan bahan, perakitan, penerapan alat, dan yang terakhir ada analisa akhir-air yang nantinya menghasilkan karakterisasi air berdasarkan hasil dari Wapuritech. Oke, Dewan Juri terhormat. Dan inilah merupakan gambaran teknologi yang diterapkan pada alat Wapuritech. Alat ini memiliki dua buah tandon air yang berfungsi sebagai penampung air, baik air yang sudah siap dipakai maupun air yang masih perlu diproses. Prosesnya adalah air mula-mula masuk terlebih dahulu ke tangki penampung air tanah, lalu menuju ke tempat treatment awal untuk disaring zat-zat pengotornya.
Tempat treatment ini terdiri dari 4 lapis. Yang pertama lapisan pasir, lapisan ijuk, lapisan arang, dan lapisan kerikil. Treatment awal ini perlu diterapkan agar kerja membran tidak terlalu berat dan membran menjadi berumur lebih lama. Setelah dari tempat treatment awal ini, maka air akan menuju ke membran reverse osmosis. Dengan sistem membran reverse osmosis ini, diharapkan air sangat jernih dan bebas dari bakteri, zat pengotor maupun garam-garam. Air yang sudah keluar dari membran ini akan ditampung di tangki penampung. Air yang sudah keluar dari tangki penampung merupakan air yang siap dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, tahapan proses filtrasi dengan reverse osmosis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pre-treatment. Pada tahap pre-treatment, air umpan disesuaikan dengan membran dengan cara memisahkan padatan tersuspensi, menyesuaikan pH, dan menambahkan inhibitor untuk mengontrol scaling yang dapat disebabkan oleh senyawa tertentu seperti kalsium sulfat. Untuk proses yang kedua ada pressurization. Pada tahap ini pompa akan meningkatkan tekanan dari umpan yang sudah melalui proses pre-treatment hingga tekanan operasi yang sesuai dengan membran. Pada proses berikutnya yang ketiga ada separation. Pada tahap ini membran semi-permeable akan menghalangi aliran partikel terlarut, sementara membran akan memperbolehkan air produk terfiltrasi melewatinya. Efek permeabilitas membran ini akan menghasilkan dua aliran air, yaitu aliran produk air bersih yang bisa kita gunakan dan yang satunya lagi adalah aliran drain terkonsentrasi. Dan berikutnya ada stabilization. Pada tahap stabilization ini air produk hasil pemisahan dengan membran biasanya membutuhkan penyesuaian pH sebelum dialirkan ke sistem distribusi untuk dapat digunakan sebagai air minum. Produk mengalir melalui kolom aerasi di mana pH akan ditingkatkan dari sekitar 5 hingga mendekati 7. Lalu ada juga spesifikasi dari alat Wapurtec ini adalah sebagai berikut. Untuk parameter pertama ada pressure yang memiliki nilai maksimal 80 PSI dan pH 6,5 serta suhu 27 derajat Celcius. Untuk bakteria sendiri lebih dari 99% rejection, dan ada TDS atau total dissolved solid yang memiliki nilai 50 sampai 300 mg per liter. Untuk organik TOC PPB kurang dari 50. Untuk output yang dihasilkan dari Wapurtec sendiri menghasilkan 30 liter per hour. Untuk partikel sendiri tidak ada, dan conductivity dalam Wapurtec ini 1 sampai 10 microS per cm. Untuk power yang dibutuhkan 0,1 kW. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji coba yang telah kami lakukan, dapat dilihat perbedaan antara air yang sebelum diolah dengan air olahan Wapurtec, di mana air hasil olahan Wapurtec menjadi lebih jernih dibanding sebelumnya. Hasil olahan dari Wapurtec selanjutnya kami lakukan uji analisa dan didapatkan hasil bahwasannya karakteristik air dari hasil Wapurtec telah memenuhi syarat Permenkes RI nomor 416 tahun 1990 untuk kategori air bersih. Kategori tersebut ada parameter kandungan Mn. Terlihat bahwa air sebelum olahan itu sebanyak 0,67, sedangkan air setelah olahan Wapurtec itu 0. Padahal Permenkes RI itu memiliki batas maksimum itu 0,5. Serta yang kedua ada kandungan Cu. Air sebelum olahan itu 0,03. Kandungan air olahan Wapurtec itu 0, maksimal di Permenkes RI itu ada 1. pH air sebelum olahan itu 7,08, air olahan Wapurtec itu 7. Suhu itu air sebelum olahan 22,1 derajat Celcius, air olahan Wapurtec itu 27. Total coliform itu air sebelum olahan 2500, air olahan Wapurtec itu 21. Bakteri, virus, dan kuman, air sebelum olahan itu 400 per 100 mili, sedangkan air olahan Wapurtec itu 0. Rasa tidak berasa sama, tidak berasa juga air olahan Wapurtec. Bau, air sebelum olahan tidak berbau, air olahan Wapurtec juga tidak berbau.
Warna, air sebelum olahan itu 9 TCU, air olahan Vaporitech tidak berwarna. Terlihat bahwa semua parameter itu sudah memenuhi karakteristik air bersih menurut Permenkes RI. Berdasarkan uji organoleptik yang telah dilakukan, didapatkan bahwa dari total 34 orang panelis, rata-rata memberikan respon positif dan menerima kehadiran dari air olahan hasil Vaporitech melalui parameter warna, kenampakan, rasa, dan bau. Dan inilah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh alat Vaporitech. Keunggulan yang pertama adalah pengoperasiannya dilakukan pada suhu kamar tanpa instalasi penambah uap. Lalu keunggulan yang kedua yaitu mudah untuk memperbesar kapasitas dan konsumsi energi yang lebih kecil. Keunggulan yang ketiga, dengan adanya treatment awal kerja membran lebih ringan sehingga membran dapat berumur lebih lama. Lalu keunggulan yang keempat, air menjadi sangat jernih dan bebas dari bakteri maupun zat pengotor. Lalu untuk keunggulan yang kelima, pengoperasian alat itu mudah dan simpel. Selanjutnya, berdasarkan analisis ekonomi yang telah kami lakukan, didapat 6 data yaitu diagram pump, upright, up 7000 flow rate 1 LPM, pressure 80 PSI, booster 24 VDC, membran, pipa paralon wafin, kabel very good LLDPE, tube 1/4 nanotage, konverter AC ke DC, pretreatment carbon filter dan sedimen, itu menghasilkan harga hanya Rp3.857.000 saja. Sedangkan apabila kita bandingkan dengan kompetitor yang lain seperti Millipure Elix 10, Iwaki Water Steel, dan Pure It Marvella dengan spesifikasi alat yang sama, itu alat yang ada di pasaran tersebut memiliki harga sebesar Rp53.452.000. Sehingga apabila dibandingkan, maka alat Vaporitech ini memiliki harga yang lebih murah dibandingkan alat lainnya, padahal dengan spesifikasi yang sama. Lalu berdasarkan konsumsi energi untuk instalasi dengan kapasitas kecil, konsumsi energi yang dibutuhkan ialah sekitar 9-11 kWh untuk air yang mempunyai 42.000 ppm TDS. Jumlah energi yang digunakan tersebut itu lebih kecil dibandingkan alat lainnya yang mencapai 36 kWh. Selanjutnya, kami akan mencoba untuk mengikuti Startup Inovasi Indonesia pendanaan startup berbasis teknologi pada tahun 2021 untuk mendirikan sebuah startup di bidang pemurnian air. Berdasarkan pemaparan yang telah kami jelaskan, maka didapatkan kesimpulan bahwasannya yang pertama adalah konsumsi energi Vaporitech lebih kecil dan mudah dalam scale up kapasitasnya. Dengan adanya yang kedua, dengan adanya treatment awal kerja membran menjadi lebih ringan sehingga membran berumur lebih lama. Dan ketiga, ada air hasil filtrasi melalui membran reverse osmosis memiliki karakteristik yang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Yang keempat, berdasarkan uji organoleptik, tingkat kesukaan konsumen dengan air hasil olahan filter sangatlah tinggi. Dan inilah 3 mahasiswa Universitas Diponegoro di balik terciptanya Vaporitech. Di sebelah kiri ada Raga Bimantoro sebagai ketua tim, lalu di sebelah kanan ada Nyi Ayu Nadia Rahmasuci, dan ada saya, Andreas Kevin Santoso, sebagai anggota dari tim Vaporitech. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pembimbing kami yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini, serta teman-teman peserta, para panitia dan dewan juri CACO tahun 2021. Sekian presentasi dari kami. Undip Jaya, Undip Jaya, Undip, 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 Jaya, Jaya, Jaya.